Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum tujuan pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat ya, arahnya dari bawah ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki mula-mula diberikan pelemasan. Setelah itu diberikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada telapak kaki, pada titik-titik tertentu dipijat-pijat dengan jari jemari kita. Kemudian jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Pijat refleksi ini ya dimaksudkan untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita ya, sehingga bila terjadi ya permasalahan pada organ tubuh, kita bisa menyembuhkannya dengan cara pijat refleksi ini. Nah, sedangkan cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan pada seputar pantat, serta diberikan treatment dengan mengangkat ya lutut sebanyak 3 kali ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan kemudian setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi ya. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Nah, yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan sering buang air kecil ya, tidur berkepanjangan, kemudian keringat keluar berkelebihan ya, atau mungkin justru setelah dipijat maka badan akan terasa sakit semua. Hal itu tidak ada masalah, tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati, karena biasanya beberapa saat setelah itu maka perasaan ataupun tanda tadi akan hilang dan tubuh akan menjadi lebih enteng ya. Nah, cara pemijatannya kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini.
Ya, kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat ya. Kemudian dilakukan pemijatan lagi ya. Arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki ya juga diberikan pertama-tama pelemasan, yang kedua pijatan refleksi. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada telapak kaki kanan itu dipijat-pijat dengan jari jemari kita. Kemudian jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kanan dipijat-pijat lembut ya. Cara pemijatan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan dilipat ke depan ya. Kaki kanan dilipat ke depan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Serta diberikan pijatan pada pantat ya, pantat sebelah kanan. Kemudian di treatment ya, dengan cara mengangkat lutut sebanyak 3 kali. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya yang pertama, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup ya untuk mengurangi memar dan rasa panas ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Caranya ya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya, sehingga pantat terasa lemas ya, dan permasalahan di sekitar pantat nanti akan hilang ya, mulai dari kemeng, kebas, sakit, linu dan sebagainya ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan pantat ini ya, harus dikonfirmasi ya. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus kita tanya untuk menentukan pijatan yang pas ya. Jadi di samping nanti akan sembuh dari segala keluhan setelah penyakitnya, si pasien akan mendapatkan kenikmatan dalam proses pemijatan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Pantat terus dipijat ya. Apabila dirasa kurang keras pemijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat khususnya ya. Langkah ini dimaksudkan untuk menambah kekuatan pemijatan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
pijat urut ini ya sebenarnya merupakan warisan budaya ya dari leluhur kita yang dulu mengandalkan pemijatan ya daripada pengobatan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkahnya yang pertama ya, dari pinggang sampai punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Arahnya dari bawah ke atas, dari pinggang sampai ke punggung ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Di dalam tulang belakang pula merupakan produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu ya, tulang belakang perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, dengan memijat pada titik-titik tertentu tulang belakang ya, kita bisa menstimulasi saraf ya, yang juga terhubung dengan organ tubuh kita. Jadi apabila ada permasalahan di sekitar organ tubuh kita juga bisa menempuh dengan cara atau langkah pijat refleksi ini. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda berpikiran ya bahwa pijat urut ini harus melepas pakaian ya, dan terasa tabu. Dan memang ya, pijat urut ini berbeda dengan pijat yang lain, harus melepas pakaian karena tubuh akan dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok ya. Oleh karena itu, bagi Anda yang menyukai dengan pijat urut ini, silakan terus ditonton channel dan video ini. Dan bagi Anda yang tidak suka, mohon di skip saja ya. Tubuh terus dipijat ya, arahnya dari bawah sampai ke atas ya, sehingga permasalahan dari pinggang sampai punggung nanti akan hilang ya, mulai dari kemeng, sakit, kempas dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak juga harus cukup ya, untuk mengurangi gesekan antar kulit. Apabila dirasa pijatan ini kurang keras ya, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat kemudian digosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang ikat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan untuk bagian punggung ya, itu biasanya juga banyak permasalahan. Oleh karena itu perlu kita perhatikan ya, diberikan perhatian khusus ya, agar permasalahan di seputar punggung nanti juga hilang ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat ya. Pangkal lengan itu dipijat. Dan dilanjut tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat. Kemudian bisa kita ulang lagi dengan pemijatan memakai siku tangan tadi ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tubuh kita palingkan ya. Kita berikan pijatan refleksi dulu ya. Ini bisa memberikan efek kretek juga ya. Dan tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian ya. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan diberikan pijatan ya,
antara pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ya bahwa tidak ada pemijatan yang terlewatkan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan untuk menekan-nekan ya antara pinggang sampai punggung tersebut ya. Dan caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Mula-mula di daerah pundak itu kita pijat-pijat, berlanjut ke leher bagian belakang ya atau tengkuk, kita pijat-pijat. Kemudian dilanjut pemijatan pada kepala, serta rambut kita tarik-tarik lembut, dan kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Dan setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri kepala dan sebaliknya ya, sehingga seluruh permukaan atau penampang kepala nanti terpijat, tidak ada yang terlewatkan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pijatan ini juga bertujuan untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh ya. Asam laktat ini merupakan biang keladi kecapean ya. Jadi apabila terdapat akumulasi asam laktat di dalam tubuh, itu biasanya tubuh terasa capek dan bisa berakhir pada demam. Kemudian setelah itu telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat-pijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan juga dipijat-pijat. Kemudian setelah itu tangan kanan ya kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang ikat. Cara pijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Pada telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Dan pijatan refleksi ini merupakan proses stimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita ya. Jadi apabila dipijat ini kadang ya Anda merasakan seperti efek kesetrum ya. Hal itu tidak masalah karena merupakan proses stimulasi saraf. Kemudian tangan kiri kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang ikat. Dan setelah itu dilanjut ke langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya
Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Untuk sendi ya, sendi lutut dan juga betis nanti diberikan perhatian khusus, utamanya untuk menstimulasi produksi cairan sendi ya, yang merupakan cairan sinovial ya. Jadi apabila persendian itu mengalami kekurangan cairan akan terasa sakit ya. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan lagi ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Kemudian diangkatnya kaki ini untuk memudahkan pemijatan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan dan semacam kita olahragakan ya, kurang lebih 3 kali. Serta kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan selesai, dilanjut ke pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri juga dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dan pemijatan ini juga bisa sebagai sarana untuk memberikan nutrisi bagi kulit ya, karena minyak yang dipakai cukup mengandung nutrisi yang sangat berguna bagi kulit, serta juga sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan seperti halnya kaki kanan tadi. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kaki kanan, kaki kiri ya, kita tarik ke atas, ke depan, semacam kita olahragakan, kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dan setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Bisa dipastikan bahwa akumulasi asam laktat yang terdapat di kaki khususnya nanti akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangannya. Kemudian kaki kiri keduanya kita tarik ke depan, semacam kita olahragakan sehingga memberikan relaksasi antara otot dan sendi ya, baik sendi kaki maupun sampai ke pinggang atau punggung ya. Nah, setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut ke pemijatan bagian perut. Caranya ya, mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat mula-mula arahnya spin ya. Dan kemudian setelah itu kita kondisikan ya, apa yang menjadi tujuan diadakan pemijatan perut ya. Mulai dari mungkin membetulkan peranakan atau sekedar mengatasi perut kembung ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan perut ini juga bisa sebagai sarana untuk diet ya. Bagi Anda yang mungkin perutnya terasa longgar, nanti bisa kita terapi sehingga menjadi lebih langsung singset ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Dan yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut. Tidak boleh asal-asalan memijat perut, karena di dalam perut itu terdapat rongga perut yang banyak organ vital di situ ya, yang sangat sensitif terhadap tekanan ya. Dan setelah pemijatan perut selesai, kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya, mula-mula kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk pangkal lengan sendiri itu kita pijat ya.
Hal itu sangat bermanfaat untuk mengatasi batuk dan sesak nafas ya, utamanya karena batuk akibat kelelahan ya. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda juga bisa mempraktekkan kepada pasangan Anda ya, dengan menerapkan tutorial ini ya. Dan nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda dan tanpa tergantung dipijat oleh orang lain, apalagi yang memijat itu laki-laki ya. Oleh karena itu silakan dipraktekkan pada pasangan Anda ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda ingin bertanya atau bahkan menambahkan demi sempurnanya konten ini. Untuk itu saya persilakan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Karena apabila komentar Anda nanti tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri gitu ya. Dan nanti bisa-bisa channel Anda akan mendapatkan reputasi yang negatif dari YouTube ya. Karena itu marilah kita saling menjaga ya, agar channel dan konten kita nanti aman dan sesuai dengan pedoman komunitas YouTube gitu ya. Setelah pemijatan sekitar wilayah dada selesai, dilanjut dengan pemijatan kepala dalam posisi telentang tadi ya. Pelan-pelan kepala dipijat-pijat ya, dipijat dengan menarik ya dari alis di atas alis itu sampai ke ujung rambut ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik lembut, dan kedua telinga juga kita tarik atau kita tarik secara bersama-sama ya. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri ya, kita pijat bagian kepala samping kanan dan sebaliknya ya. Hal ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Dan pijatan pada kepala ini memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, karena merupakan stimulasi saraf ya. Setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada pundak ya, baik pundak bagian kiri maupun kanan secara bergantian ya. Nah, langkah ini juga memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan harapan nanti kemang pegel sakit nanti akan sembuh ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Setelah itu ya, kita berikan pijatan pada tangan ya. Caranya, mula-mula tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Kita pastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di tangan kiri khususnya nanti akan hilang dan terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Di samping itu juga nantinya ya, bagian tangan, bagian lengan itu nanti akan bersih karena proses pijat urut ini dengan cara menggosok dengan minyak ya. Dan tak lupa pada telapak tangan kiri itu juga diberikan pijatan refleksi ya, yang caranya sama. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal tangan kiri ya, pangkal lengan tangan kiri. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan dipijat-pijat, jari-jari tangan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat
Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Setelah itu kita berikan ya treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh pasien 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat sendiri pada video. Setelah itu ya, masih dalam posisi telentang tadi, si pasien kita miringkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak kanan, tangan kanan sampai ke pinggang, sampai ke pantat bagian kanan dan kaki bagian kanan juga ya. Dan selanjutnya kaki kanan dan kedua kaki nantinya kita berikan treatment agar terjadi proses pelemasan atau relaksasi pada kaki khususnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kita miringkan ke kanan, kita palingkan ke kanan dan kita pijat bagian kiri, mulai dari pundak bagian kiri, turun tangan bagian kiri, turun ke pinggang bagian kiri, lanjut ke pantat dan kaki kiri serta kedua kaki juga kita berikan treatment ya untuk relaksasi kaki. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk ya. Mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung bahkan sampai kepala ya. Dan cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik dan kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan migrain dan vertigo. Kemudian setelah itu kita treatment ya dengan penumpu itu lutut kita. Caranya lutut kita pakai sebagai penumpu ya, dan tubuh kita tarik ke belakang dengan 3 posisi, di atas, tengah, dan bawah. Kemudian selanjutnya tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian sebanyak 3 kali ya. Dan saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.